والكواكب تنجلي والقلب يرفع والكواكب تنجلي يا نفس في المنى فاستبشري وتلا يا نفس في المنى فاستبشري Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
المتواترة ومنانه الغامرة وأياده المتكاثرة والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عظم مولدي كنت له شفيعا يوم القيامة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرة الكرماء ومشايخنا الأعزاء والأجلاء yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan penceramah kita yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, ad-da'i ilallah al-mukarram al-muhtaram al-ustaz Syamsuddin Nur al-Marusi atalallahu amrahu wa baqa'ah fi sihatin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita muliakan Ketua Lingkungan RW 025 Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Bapak Haji Mardani. Dan juga sama-sama kita muliakan Bapak RT 04 Bapak Muhammad Yunus. Dan juga guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, bil khusus orang tua kami Ayahanda Ustaz Hasbullah, dan juga sesepuh kampung Kairingin Pak Haji Saadi, Ustaz Mukhtar, Ustaz Amril, Ustaz Rashidi, Ustaz Budi, dan juga Bapak Haji Irfani, dan juga jamaah dari Musallah Nurul Iman, Musallah Nurul Huda, dan yang sama-sama kita muliakan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang mudah-mudahan hadir dan kumpulnya kita di sini senantiasa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita sama-sama dapat hadir, berkumpul, bermuajahah dalam rangka acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan kalau kita nanti di yaumil qiyamah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatil uzma, amin amin ya rabbal alamin. Tak panjang kalam, kami sebagai MC atau Muqassimul Awqat akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan acara, yang kedua pembacaan zikir tahlil tahmid yang insyaallah nanti akan dibawakan oleh orang tua kami Ustaz Hasbullah, dan juga nanti setelah zikir tahlil tahmid mawa'id hasanah, ceramah agama yang akan dibawakan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Syamsuddin Nur Al-Marusi. Dan acara selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ustaz Rusgi Mumtazul Hakim SPD. Dan setelah itu ada penampilan dari santriwan santriwati Majlis Hidayatul Muhtadiin, baik yang siang dan sore. Ada pembacaan nama-nama bulan dalam Islam, dan juga pembacaan nama-nama nasab Nabi, pembacaan surah Al-Falaq, An-Nas dan Al-Ikhlas, dan juga pembacaan surah An-Naba. Dan selanjutnya adalah pembacaan kisah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan acara selanjutnya adalah sambutan yang pertama dari Ketua DKM Masjid Jamilul Ihsan. Sambutan yang kedua nanti akan dibawakan oleh Lurah Kayuringin.
yang akan dibawakan oleh Bapak Rizky Suhen dari SMSI. Mohon maaf untuk sambutan dari Ketua DKM nanti akan diwakili oleh Bapak Haji Suhartono, dan acara yang selanjutnya adalah sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak RW kita, Bapak Haji Mardani, dan terakhir ditutup dengan doa. Sebelum kita mulai acara kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan wasilah dan berkahnya Fatihah, acara kita berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Bitilkan niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa lana. Peringkat acara selanjutnya adalah pembacaan zikir tahlil tahmid yang akan dibawakan oleh orang tua kita, guru kita, Ustaz Sofian Hasbullah. Padanya kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Fala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang berbahagia, mari sejenak kita bacakan zikir tahlil tahmid. Kita kirimkan buat arwah ibu kita yang telah pulang rahmatullah, bil khusus arwah kepada sahibul yang mewakafkan masjid ini. Yang pertama kami disyaratkan salamnya Haji Sabit bin Kisan, Bapak Haji Ramli bin Mansurat, Bapak Haji Ahmad bin Mansurat, ibunya Ibu bin Mansurat, Wasulihim wa furahim, semuanya jamaah masjid Jamiul Ihsan dan jamaah semua yang hadir, yang punya orang tua, yang punya kakek nenek yang telah tiada. Mari sama-sama kita berdoa. Kita kirimkan Ummul Quran Surat Al-Fatihah, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya si Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan semua kesalahannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan masukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sirrin maqul wa salahi syai'an zahiran wa batinan fid dunya wa fil akhirah. Nafi'atan li kulli syai'in jalibatan li kulli khailana wa li ahbabina wa li walidina fid dini ma'alikul afiyah wa ala niyati anna Allah yunawwir qulubana wa qalibana ma'atuqal hudalafat wa mu'talal islam wal iman wa la tahdita wa intahan li haqqi sayyidi wa al-bi'adnan wa li kulli niyatin salihati wa ila hadratin nabi Muhammad SAW dan jami'al mu'minin wa mu'minatin muslimin wa muslimat. Masing-masing kita doain kedua orang tua kita, kakek nenek kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa laha wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa laha wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله.
الله لا إله إلا 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 الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق علينا عليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah tadi sama-sama kita bacakan zikir tahmid yang pahalanya kita curahkan khususnya kepada almarhum almarhumah, khususnya kampung Kairingin. Mudah-mudahan semuanya almarhum yang telah berpulang ke rahmatullah mendapatkan cucuan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Meningkat acara selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan mau'izah hasanah, ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Syamsuddin Nur Al-Manusi. Padanya kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam.
koplo. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah, semoga yang hadir di sini acara peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berjumpa pada saat masih hidup, berjumpa di dalam mimpi, kemudian berjumpa lagi nanti di alam barzakh, di alam kubur, kemudian berjumpa lagi di padang mahsyar, kemudian berjumpa lagi di hari perhitungan, kemudian berjumpa lagi di Jannatul Firdaus. Amin amin ya Rabbal. Udah pernah mimpi ketemu Nabi? Mau mimpi ketemu Nabi? Cintai Nabi. Ini anak-anak muda pasti pernah mimpi Korea, karena dia suka nonton Korea. Pasti pernah mimpi. Ya lanjut dulu. Hujannya? Hah? Kenapa ibu mau bubar? Hujan bu? Iya? Ya Allah kasihan. Gerimis apa? Pak maju pak, maju pak, maju pak, maju pak. Ya, maju pak. Musola kosong. Kalau mau di musola juga bisa. Nanti saya nengok-nengok begini, tidak apa-apa. Mau di musola gak apa-apa. Ibu yang berdiri di musola bisa, di musola. Kalau mau di musola. Ayo, mari. Silakan maju pak. Maju aja pak. Gak usah pakai jarak. Baru digelar tikernya. Jamaah, ikut berdoa. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, hujankan di sekitar kami, jangan dulu di atas kami, karena kasihan ibu-ibunya. Tapi kita orang beriman, mau hujan mau panas semuanya alhamdulillah. Mau musim panas mau musim dingin semuanya alhamdulillah. Mau ada duit nggak ada duit alhamdulillah. Mau dapat nikmat dapat musibah tetap alhamdulillah. Kalau lihat musibah pada orang lain bacanya, kalau ada musibah yang kena tetangga bicaranya, tetap alhamdulillah. Apa alhamdulillahnya ketika melihat musibah? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Masih bisa maju, sini Pak. Maju lagi Pak. Maju Pak. Kasihan orang di belakang. Maju aja. Maju terus sampai mentok. Maju terus. Maju terus. Maju terus. Kalian naik di sini. Bro, bisa diatur nggak naiknya? Susah lagi ya? Susah lagi nggak? Bisa nggak? Mungkin 3 aja dulu sini. Ya dulu. Biar yang lain bisa ngisi di situ. Oh, barang-barangmu biar orang bisa duduk. Nah, ya naik aja. Naik sini. Nah, silakan maju Pak. Isi Pak. Nah, merapat.
Basah nggak di situ? Basah? Udah nggak bisa duduk ya? Saya nggak mulai kalau masih sibuk cari tempat duduk. Pokoknya saya yang atur. Ayo Bu, ayo. Yang di belakang belum dapat tuh, kasihan. Saya pikir nggak banyak yang datang. Alhamdulillah. Apa karena ustadznya artis? Ibu, Ibu, jangan hanya kalau ustadz terkenal baru ibu ikut pengajian. Jangan jauh-jauh dari ulama, dengerin. Jangan jauh-jauh dari ulama. Ya. Siapa yang menjauh dari ulama, Allah berikan dia 3 musibah. Apa musibah bagi orang yang menjauh dari ulama? 1, Allah akan mengangkat dari segala keberkahan setiap pekerjaannya, dari setiap gajinya tidak ada berkahnya. Orang yang jauh dari ulama. 2, Allah akan mengirimkan untuknya pemimpin yang zalim. Jadi kalau ada pengajian datang ya Bu ya. Bu, jangan cuma arisannya doang baru datang. Jangan karena ustadznya artis baru datang. Ini kuburan Bu ya? Ini apa sih? Hah? Kaget saya. Hampir saya baca Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jangan. Dari tadi aku perhatikan nih, jangan sampai duduk di atas kubur. Nggak boleh Bu ya, jangan duduk di atas kuburannya. Apalagi kalau makan-makan, jangan. Ada adabnya kalau ziarah kubur ya. Adabnya baca doa Assalamualaikum ya ahlal kubur, atau Assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Baca doa sebelum masuk kubur, beri salam ya. Tapi nggak usah nunggu dijawab. Terkabur jamaah. 3 musibahnya orang yang mau tidak mau ikut pengajian. Harus ikut pengajian. Alhamdulillah saya tadi dengarkan MC. Apa kata MC-nya? Berapa banyak ustadz yang disebut? Alhamdulillah kampung kita di sini banyak ustadznya. Alhamdulillah banyak pengajiannya. Alhamdulillah. Cuma kadang-kadang orang malas datang pengajian. Jangan sampai malas ikut pengajian. Jangan jauh-jauh dari ulama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun penceramahnya, ustadznya, kalau isinya Al-Qur'an, isinya Al-Hadis, isinya As-Sunnah, isinya kebaikan, maka dengarkan, duduk dengarkan pengajian, ambil berkahnya pengajian. Siapa yang menjauh dari ulama, Allah berikan 3 musibah baginya. 1, Allah akan mengangkat keberkahan dari setiap rezekinya. Tidak ada berkahnya itu rezekinya. Banyak uangnya tapi tidak ada keberkahannya. Padahal yang kita harapkan adalah keberkahan. Ibu, pernah lihat orang miskin, kelihatannya miskin tapi bahagia? Banyak. Berkah. Tapi ada juga orang kelihatan banyak uangnya tapi banyak masalahnya. Subhanallah. Ya, paling enak menjadi orang kaya yang bahagia. Seperti Pak Arifin. Saya lihat, bagus banget bajunya. Apa jawabannya? Biasa Ustaz Pak Arifin. Ibu dapat ya Bu? Dapat ya? Enaknya jadi orang kaya ya? Insyaallah. Boleh iri kepada 2 orang. Orang kaya yang dermawan dan orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Silahkan iri. Irinya apa namanya? Bukan hasud. Bedakan hasud dengan ghibthah. Hasad itu adalah berharap nikmat itu hilang darinya. Tidak boleh itu. Yang boleh iri namanya iri ghibthah. Apa itu ghibthah? Dia berharap punya rezeki atau nikmat yang sama dengan orang itu, akhirnya dia belajar juga supaya seperti itu. Baru enak ya jadi penceramah, enak ya jadi ustadz, enak ya jadi orang kaya. Saya mau jadi orang kaya, gimana ya caranya? Dia cari caranya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan setelah ibu ini dapat tempat duduk. Di manakah ibu akan duduk? Boleh di dalam, di dalam juga boleh. Ini ibu seragam kenapa di situ? Panitia ini ya? Nah, ibu situ aja, ibu, gak apa-apa. Saya ibu. Saya begini nanti nih, begini.
Saya bagi-bagi. Jemaah. Dan yang paling berbahaya bagi orang yang tidak mau ikut pengajian, orang yang jauh-jauh dari ulama, tadi satu, Allah angkat berkah dari rezekinya. Dua, Allah akan kirimkan dia pemimpin yang zalim. Ibu, saya rasa di sini alhamdulillah tidak ada yang jauh-jauh dari ulama, semua dekat dengan ulama. Kenapa? Alhamdulillah lurahnya orang masjid. Alhamdulillah RW-nya ustaz. Alhamdulillah pemimpin-pemimpinnya pemimpin yang baik. Kenapa? Kalau orang jauh dari ulama, maka Allah akan kirimkan baginya pemimpin yang zalim. Ini sebentar lagi mau pemilihan ini. Jangan jauh-jauh dari ulama. Kalau mau dapat presiden yang baik, mau dapat gubernur yang baik, mau dapat pemimpin yang baik, maka mendekatlah dengan para alim ulama. Jangan pernah lewatkan yang namanya pengajian. Jamaah, minimal pengajiannya ibu-ibu subuh-subuh nonton Islam itu indah. Coba biasanya ibu ndak lihat mukaku karena dia nyalain televisinya, terus dia gedein suaranya baru pergi memasak. Bener gak? Dia nyalain doang buat bangunin orang di rumah, gedein volumenya, baru dia pergi mencuci. Nah, tak apa-apa. Yang penting ambil keberkahan. Dan yang paling berbahaya kalau orang jauh-jauh dari ulama, jangan pernah menjauh dari ulama. Kenapa? Musibah yang ketiga yang paling berbahaya ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menjauh dari alim ulama, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka akan dicabut nyawanya, keluar dari dunia tanpa membawa keimanan, alias su'ul khotimah. Siapa yang su'ul khotimah? Orang yang jauh-jauh dari ulama. Mau husnul khotimah? Husnul khotimah mau? Mau meninggal baik? Mau meninggalnya baik? Jangan jauh-jauh dari pengajian, jangan jauh-jauh dari guru-guru kita. Banyak ustadz-ustadz kita di sini. Ada ustadz RW sekaligus RW, ada ustadz yang pimpin kita tahlil, MC kita aja udah ustadz. Luar biasa daerah ini, masya Allah. Jadi jangan menjauh dari alim ulama. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Cinta Nabi, cinta Nabi. Ada seorang badui datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lagi pengajian, lagi memberikan materi, lagi ceramah Rasulullah. Ibu duduk dulu bu, ibu duduk dulu. Orang-orang tidak mau lihat ibu ceramah, orang-orang mau lihat saya ceramah. Karena kalau ibu ceramah situ saya kasih mic. Ibu cari tempat sini bu, sini bu, sini bu, ibu sini ada tempat nih. Nih, maju dulu sayang, maju sini sayang. Nah, biar dapat tempat ibunya. Daripada dia ceramah di situ. Sini bu, depan kamera sini. Itu tempatnya. Ya. Maju nak, sini nak. Tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah dalam majelis. Kalau ada orang tidak dapat tempat duduk, kasih tempat duduk. Ibu, udah aku kasih tempat atau ibu cari yang lain? Apa? Oh, mau ambil anaknya? Mau mana anaknya? Tidur ya? Mana anaknya? Oh, anaknya tenang di situ kok. Nggak mau diambil. Oh, nangis. Sini sayang nak. Cepat nak. Oh. Ibu, bu. Kalau anak-anak kecil saya lagi ceramah, kalau mereka nangis biasa. Kalau mereka berteriak biasa, tidak usah dimarahin. Atau mereka lari-lari tidak apa-apa. Yang penting bukan bapaknya yang lari-lari, kalau bapaknya. Kalau udah ada jenggotnya lari-lari. Begitu juga di masjid ya. Jangan dimarahi ya Pak ya. Kalau ada anak-anak main-main di masjid segala macam, nggak apa-apa. Namanya juga anak-anak. Nabi itu pernah lama sujud. Lama sujudnya, tiba-tiba sahabat nanya, ya Rasulullah, ayat apa yang barusan turun? Kata Nabi, bukan ayat yang turun, cucuku naik di atas sini. Ya. Saking Nabi tidak marahi. Apakah setelah itu Nabi marahi cucunya? Tidak marahi. Nabi pernah khutbah, diambil cucunya digendong, sambil digendong cucunya. Artinya anak-anak kita biarkan di masjid, cuma diberikan saja pengarahan, jangan dimarahi. Yang salah biasanya, anaknya ke masjid, bapaknya tidak ke masjid. Itu yang bikin anaknya lari-lari.
Kalau mau anaknya tidak lari di masjid, bapaknya wajib juga ke masjid. Nah ini anaknya semua ke masjid. Ibu-ibu itu biasa, sana ke masjid, sini tuh remote. Ya suruh anaknya sholat, sana ke masjid, sini tuh remote. Mama mau nonton Leslar, makan tuh Leslar. Ibu fans Bilar ya? Baru aja. Coba nak KDRT pasti ibu masih ngefans. Makanya ngefansnya itu sama Nabi aja, sama Rasulullah, manusia paling sempurna. Ibu tahu nggak kalau Nabi banyak istrinya? Kok kamu ada di sini? Perasaan ibumu di situ deh. Jamaah, salim sini. Salim. Siapa namanya? Sazia. Shazia siapa? Sazia Naswa Shazia anak berapa? anak pertama. Anak pertama. Iya. Masya Allah, masih TK ya? Belum sekolah, baru Oh, 3 sekolah tahun. umur 3 tahun. Iya. Eh. Aku. Jamaah. Kau bisa semua susah karena uangku merah semua. Tadi saya berharap mudah-mudahan bukan yang merah kecabut. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jangan dimarahi anak-anak. Anak-anak itu tidak ada dosanya. Setiap melihat anak kecil, katakanlah anak kecil ini lebih mulia di mata Allah dibanding saya. Kenapa? Karena dia tidak ada dosanya, saya banyak dosanya. Begitu. Lihat yang lebih tua, jangan bilang orang tua ini banyak dosanya. Tidak. Tapi katakanlah ini orang tua umurnya lebih banyak daripada saya. Berarti pahalanya, amalnya jauh lebih banyak daripada saya yang anak muda. Ya. Kalau lihat orang lain, selalu lihat orang lain lebih baik daripada kita. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ada seorang badui datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sementara Rasulullah sedang berkhutbah. Tiba-tiba badui ini langsung nanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, mata sa'ah. Oh Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, mata sa'ah, kapan kiamat? Wih, bayangin bu, kira-kira bu ya, nih saya lagi ceramah, saya aja, gak usah Nabi. Saya lagi ceramah, lagi khusyuk ceramah ibu-ibu. Tiba-tiba ada bapak-bapak di sini. Ustaz, ini. Tiba-tiba datang bertanya, Ustaz, kapan kiamat? Kira-kira marah nggak ibu digangguin? Marah. Para sahabat yang hadir pada saat itu, Rasulullah sedang berkhutbah. Tiba-tiba ada orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu orang kampung, orang gunung. Dia tidak ada rumahnya, pindah-pindah tenda aja. Pindah. Akhirnya datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, kapan kiamat? Kira-kira apa jawaban Nabi? Nabi menjawab, memangnya apa persiapanmu menghadapi kiamat? Jadi kalau ada nanya kapan kiamat, yang lebih penting daripada itu, memangnya apa persiapanmu menghadapi kiamat? Apa jawaban Badui itu? Ya Rasulullah, saya mungkin tidak sebaik amalannya Abu Bakar, karena Abu Bakar dia borong semua amalan. Abu Bakar As-Siddiq itu yang paling rajin bersedekah. Abu Bakar As-Siddiq kalau ada orang meninggal dia yang pertama ngurusin. Abu Bakar As-Siddiq kalau ada orang sakit dia yang pertama jengukin. Abu Bakar As-Siddiq kalau ada orang mau dibantu dia yang pertama membantu. Kenapa nak berteriak-teriak? Kurang. Biarin aja lepasin aja. Jangan ditahan-tahan. Makanya dia teriak-teriak. Sayang. Nafisa. Apa? Sazia. Duduk sayang, duduk cantik, duduk. Pintar soleha. Situ aja ya. Jamaah. Kata Arab Badui ini, Abu Bakar As-Siddiq saya tidak bisa tandingi ya Rasulullah. Umar bin Khattab saya tidak bisa tandingi. Tidak bisa saya tandingi amalan-amalan mereka untuk menghadapi kiamat. Tapi satu modalku ya Rasulullah. Kata Nabi, apa modalmu? Saya mencintaimu karena Allah. Dia bilang, saya mencintaimu ya Rasulullah. Maka pada saat itu Nabi menjawab,
seseorang, anta ma'aman ahbabta, dirimu akan bersama dengan yang engkau cintai. Dirimu akan bersama dengan yang engkau cintai. Kira-kira Nabi masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga. Jadi modalnya apa kita mau masuk surga bersama Nabi? Mencintai Nabi, karena kita akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kita cintai. Yang tadinya sahabat marah melihat orang Badui ini yang kurang ajar tiba-tiba bertanya, maka kata sahabat, tidak ada hari yang lebih membahagiakan dibanding hari ini. Semuanya langsung bahagia. Alhamdulillah, untung ada yang bertanya seperti itu. Kenapa? Kita semua sadar amal kita tidak sampai seperti para sahabat. Kita semua sadar amal kita tidak sampai seperti amalnya Rasulullah. Tapi ternyata Nabi bilang, modalmu apa? Kalau engkau mencintai seseorang, maka engkau akan dibangkitkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Cinta Nabi, maka akan dikumpulkan dengan Nabi di Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal. Kecuali kalau ibu cinta Bilar, cintanya Lesti, cintanya Rizky Bilar, cintanya Son Joong Ki Korea, nah, cintanya BTS, Blackpink, lebih kenal Blackpink daripada Rasulullah. Masa mau dikumpulkan sama Blackpink nanti? Apa? BTS apaan? Apa BTS apaan? BTS? Grup Korea, kesukaannya cewek-cewek. Nah, jangan sampai kita mencintai mereka melebihi mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, mau lihat betapa cintanya para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya malam hari ini kasih kisah-kisah banyak anak-anak di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Berkumandanglah azannya Bilal. Ketika sampai di kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiba-tiba Bilal bin Rabah tidak mau melanjutkan azannya. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu warḍah. Ibu, jangan ditahan anaknya, ya Allah, biarin aja. Saya lagi kisah, dia teriak-teriak. Sini, mundur sini, supaya kau tidak diambil ibumu, kau di belakang sini. Nah, sembunyi. Jamaah, ibu, jangan diambil anaknya. Ibu yang gangguin anaknya udah tenang. Saya halangi supaya ibu tidak bisa lihat anaknya. Jamaah, Sayyidina Bilal bin Rabah meninggal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu orang yang paling dekat dengan Nabi SAW, termasuk orang yang paling dekat. Ketika meninggal Sayyidina Bilal bin Rabah, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meminta, wahai Bilal, lanjutkan azan, wahai Bilal. Maka apa jawaban Bilal bin Rabah? Azanku hanya untuk nabiku, azanku hanya untuk rasulku. Mulai hari ini aku tidak bisa lagi mengumandangkan azan. Saya izin kepadamu wahai Abu Bakar As-Siddiq, izinkan saya pergi dari Madinah. Saya tidak bisa tinggal di sini. Setiap saya mengumandangkan azan, saya teringat
kekasihku Muhammad. Saya tidak mau lagi tinggal di sini. Wahai Abu Bakar, izinkan saya pergi jauh dari Madinah. Terlalu banyak kenangan-kenangan indahku bersama dengan Rasulullah. Saya tidak mau lagi memandangkan azan. Azanku ini hanya untuk nabiku. Kata siapa? Bilal bin Rabah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tahu perasaannya Bilal. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengizinkan Bilal pergi jauh dari Madinah. Pergilah Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu warda tinggal di negeri Syam, tinggal di Suriah. Ketika tinggal di Suriah bertahun-tahun lamanya hingga akhirnya yang menjadi khalifah pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda menjadi seorang khalifah, akhirnya Bilal bin Rabah bermimpi. Apa mimpinya Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu didatangi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, "Ya Bilal, sekeras itukah hatimu, tidakkah kau rindu padaku? Dahulu engkau selalu bersamaku di Madinah, sekarang engkau jauh pergi ke Suriah, tidak maukah engkau ziarah kuburku?" Insya Allah yang hadir di sini semua bisa berziarah ke makam baginda Nabi SAW. Ya Allah, jangan kau cabut nyawa mereka sebelum engkau undang mereka ke Makkah ke Madinah insya Allah. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk berziarah kedua tanah haram, Makkah dan Madinah. Maka Sayyidina bin Rabah teringat atau terlihat daripada mimpinya didatangi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi? Segera setelah Bilal bin Rabah bangun dari mimpinya, bangun dari tidurnya, Sayyidina Bilal bin Rabah langsung bergegas. Dia siapkan pakaiannya, dia berjalan dari Suriah menuju Madinah. Di perjalanannya ia pun melewati Gunung Uhud. Menetes air matanya Bilal bin Rabah. Di sini saya dulu bersama dengan kekasihku. Aku tidak bisa melanjutkan perjalananku ke Madinah. Di sini dulu tempatku bersama dengan nabiku. Dia berjalan lagi, dia paksakan lagi. Gemetar kakinya, pingsan Bilal bin Rabah. Kenapa pingsan? Dia ingat tempat itulah dulu tempatnya beristirahat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap jalan yang ia lewati, setiap jalan ada kenangannya bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dengan kekuatan yang dipaksakan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, sampailah ia di makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Saya Bilal, jauh-jauh saya dari negeri Syam datang ke sini ya Rasulullah. Saya datang memenuhi panggilanmu, saya datang menziarahimu wahai Rasulullah. Bukannya hatiku keras, tapi aku tidak kuat ketika aku berada di sini ya Rasulullah. Namun hari ini aku datang untuk menziarahimu. Bilal bin Rabah bilang di depan kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba setelah Bilal bin Rabah berziarah makam Nabi, ada dua orang anak muda menggandeng tangannya Bilal bin Rabah. Digandeng tangannya Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu warda. Ketika digandeng tangannya Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu warda, siapa yang menggandengnya? Ternyata yang menggandengnya adalah Hasan wal Husain, cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata cucu Nabi, "Paman, maukah engkau mengumandangkan azan? Maukah engkau mengumandangkan azan seperti dahulu engkau bersama dengan kakek kami? Paman, maukah engkau mengumandangkan azan?" Kata Bilal, "Tidak wahai anakku, saya tidak kuat wahai anakku." "Ayolah paman, semua masyarakat Madinah rindu dengan suaramu." Maka Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu menguatkan kakinya, menguatkan suaranya. Beliau naik ke menara Nabawi, lalu beliau mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua penduduk Madinah pada saat itu dalam riwayat disebutkan, bahkan gadis-gadis yang sedang dipingit semua keluar dari rumahnya. Siapa itu? Apakah itu muadzin Rasulullah? Suara siapa itu? Apakah itu suara Bilal? Saya mengenal suara ini. Suara Bilal kah itu? Apakah Bilal datang? Ada yang keluar dari rumahnya dengan berteriak, "Ya Allah, apa engkau menghidupkan kembali Rasulullah? Apakah Rasulullah hidup kembali?" Soalnya ada Bilal yang azan. Bilal janji tidak mau azan kalau tidak Rasulullah. "Ya Allah, apakah engkau menghidupkan Rasulullah kembali?"
saking rindunya penduduk Madinah dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dilafal, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal tidak mampu melanjutkan azan. Setiap kali menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bilal jatuh pingsan. Segitu rindunya orang terhadap baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Bilal? Bilal itu adalah orang hitam, orang yang suara sendalnya, terompahnya sudah berada di dalam surga. Jejak kakinya sudah ada, jaminan surga sudah ada untuknya. Tapi sebegitu cintanya kepada Nabi, kita belum ada yakni jaminan masuk surga. Kenapa begitu mengabaikan suara adzan? Kenapa begitu mengabaikan suara adzan? Wahai para laki-laki, para warga masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang laki-laki, kalau cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya ikut maulid, tapi 5 waktu ke masjid setiap mendengarkan suara azan. Itu bukti cinta Nabi. Bukan maulid baru datang, azan dikumandangkan datang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Bilal, arihna bis salat, arihna bis salat. Wahai Bilal, bahagiakan aku dengan salat. Setiap ada masalahnya, dia pengen agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membahagiakan Bilal. Bilal membahagiakan Nabi dengan suara azannya. Jamaah. Jadi yang pertama, kalau ngaku cinta Nabi, jaga sholatnya. Jaga sholatnya. Bukan hanya ikut maulid, bukan. Peringatan maulid, ada yang membolehkan, ada yang mensunnahkan, ada yang membid'ahkan. Tapi sholat, semua sepakat wajib. Sholat 5 waktu wajib. Ibu-ibu, cinta Nabi? Cinta Nabi? Apa buktinya? Jaga sholatnya, jaga auratnya. Perempuan, mana auratnya perempuan? Seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Syaratnya pakaiannya perempuan cuma 2. Apa itu? Tidak menerawang dan tidak membentuk lekukan tubuh. Jadi jangan pakai pakaian ketat wahai para wanita. Karena kalau pakai pakaian, udahlah gemuk, pakai yang ketat lagi. Kayak buras, tahu buras? Kayak makanan yang pakai daun pisang diikat itu. Lontong, lemper, buras lebih cocok buras. Kalau buras kelihatan bentuknya. Ya. Jangan pakai yang ketat-ketat, Bu. Ya, jangan pakai yang menerawang, Ibu. Tahu nggak pakaian syar'i itu yang mana? Pakaian syar'i itu pakaian yang mana kalau ibu pakai, terus masuk waktu sholat, ibu langsung sholat tanpa cari mukenah. Nah, itu baru pakaian syar'i itu. Nggak usah cari mukenah lagi. Kenapa? Kalau masih cari mukenah berarti dia mengakui pakaiannya belum syar'i. Tapi kalau langsung waktu sholat, langsung sholat dengan pakaiannya, berarti dia mengakui pakaiannya sudah syar'i. Nah, itu pakaian begitu yang paling benar untuk kita lanjutkan setelah dia lewat. Iya. Gimana rasanya, Bu? Dilihatin satu kayu waringin. Kita lanjutkan setelah ibu-ibu ini ngurusin anaknya. Jamaah, itulah kali ya Pak ya, kenapa Al-Quran itu menyebut ibu itu luar biasa. Apa kata Al-Quran? Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayk an ishkur li wa
بصير. Hebatnya itu ibu disebut dalam Al-Quran. Kita disuruh bersyukur atas capeknya ibu. Jadi kalau kita punya ibu tidak tahu ngaji, tidak tahu ilmu agama, coba lihat, baru mau dengar ceramah anaknya nangis, nggak jadi. Betapa berapa kali kita bikin ibu kita itu nggak jadi sholat tahajud gara-gara kita. Kita juga gara-gara kita juga dalam kandungannya nggak jadi dia puasa karena ada kita dalam kandungannya. Setiap dia mau puasa mau pingsan rasanya, gara-gara siapa dia tidak puasa? Gara-gara anaknya. Dia mau ikut pengajian nangis, dia terpaksa pulang. Wajar aja kalau ibu kita tidak ngerti agama. Ya, karena setiap ustadznya ceramah juga di belakang. Enggak, itulah saya kalau lihat ibu-ibu ngurusin anaknya sebentar saya ceramah, itu yang saya bayangkan. Ibu saya tidak sepintar saya mungkin, tapi mungkin gara-gara saya dia menjadi tidak sepintar saya. Gara-gara dulu dia pengen ngaji, tapi anaknya nangis, pulang dia. Gara-gara dulu dia pengen tahajud, anaknya nangis, tidak jadi tahajud. Dia pengen puasa, tidak jadi karena dia sakit gara-gara anaknya. Subhanallah. Makanya kata Al-Quran, Anishkurli wa liwalidaik, bersyukurlah padaku dan bersyukur kepada orang tuamu. Jamaah, Nabi itu kan yatim piatu. Ini kita maulid bicara Nabi. Nabi yatim piatu, meninggal ayahnya sebelum lahir Nabi, masih dalam kandungan. Meninggal ibunya di usia Nabi kurang lebih 6 tahun, meninggal ibunya. Bagaimana Nabi berbakti sama orang tuanya? Ini buat anak-anak. Anak-anak. Nabi berbakti kepada ibunya dan bapaknya bagaimana ceritanya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati makanya, kau dari mana? Ibu kenapa bu? Lututnya ya? Boleh minta maaf belum? Maaf saya minta maaf. Tadi kesenggol orang karena kakinya itu nenek-nenek belakangmu. Udah dulu makanya diam, duduk manis. Nah, jamaah dengerin adik-adik. Woi, dan seluruh yang hadir di sini, karena yang dituntut menjadi anak soleh itu bukan anak kecil. Yang dituntut menjadi anak soleh itu siapa? Kita semua ini orang tua. Karena kalau anak kecil tidak ada dosanya. Yang kata Al-Quran disuruh berbakti sama orang tua siapa? Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kalau engkau mendapati kedua orang tuamu atau salah satunya berusia lanjut. Jadi kalau orang tua kita sudah berusia lanjut berarti kita sudah dewasa. Kalau orang tua kita sudah kakek nenek, orang tua renta berarti kitanya sudah gede. Disitulah kita dituntut jadi anak soleh. Disuruh apa kita? Fala taqul lahuma uff. Jangan pernah berkata uff. Apa itu uff? Ya kalau terjemahan Indonesia bilangnya ah. Tapi enggak selalu ah. Orang kalau begini, orang tua ngomong nih, ini, terus kita bilang, nah itu udah uff itu. Itu udah uff. Kata ibumu, gak usah lah kau ambil jurusan ini kau ambil jurusan ini. Dia bawel kan orang tua itu pasti cerewet. Ya, bukan orang tua namanya kalau nggak bawel. Udah bawel sotoy lagi. Ya kan, nggak tahu apa-apa tapi sotoy, ngomong terus. Itulah ujiannya. Memang itu ujiannya, itu yang bisa bikin kita masuk surga. Kalau kita nggak berkata, apa itu ketika mereka bawel, jangan berkata, apa sih mama? Apa sih? Tahu apa sih mama? Jangan. Fala tanharhuma. Jangan kau semprot mereka. Mama sih aku bilangin, jangan gini. Nah itu biasanya anak udah dewasa. Nah kita ini yang dituntut menjadi anak soleh. Wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkanlah perkataan hanya perkataan yang mulia kepada orang tuamu. Jamaah. Wakhfid lahuma janahul minar rahmah. Dan rendahkan sayapmu di hadapan orang tuamu. Anak-anak, manusia punya sayap enggak? Enggak. Tapi kenapa Allah bilang rendahkan sayapmu di hadapan ayah ibumu? Apa
Apa artinya? Sayapnya manusia banyak. Apa sayapnya manusia? Pangkatnya. Itu sayapnya. Kenapa? Biasa orang meninggi karena pangkatnya tinggi. Sayapnya manusia banyak. Apa sayapnya? Ilmunya. Kenapa? Karena ilmu. Biasanya orang sombong meninggi kalau ilmunya banyak. Apa lagi? Ternyata hartanya. Hartanya itu sayapnya manusia. Kenapa? Biasa dia meninggi kalau hartanya banyak, orang kaya. Tapi kata Al-Quran, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Allah tahu engkau bisa terbang lebih tinggi dari orang tuamu karena uangmu banyak, pangkatmu tinggi, ilmumu banyak, kau lebih hebat, lebih pintar, lebih kaya dari orang tuamu. Tapi di hadapan orang tuamu rendahkan sayapmu, jangan kau terbang. Pokoknya di hadapan orang tua bodoh aja kita udah. Paling bodoh, paling hina, paling miskin udah di hadapan orang tua. Waqul, dan katakanlah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan daripada ibunya? Suatu ketika Nabi pulang ke kota Makkah dalam kejadian Fathu Makkah. Nabi membawa puluhan ribu pasukannya. Nabi datang dengan puluhan ribu pasukannya. Ketika Nabi sampai di depan pintu gerbang kota Makkah, tiba-tiba ada emak-emak yang nahan Nabi. Stop! Oh, ini the power of emak-emak ini. Emak-emak itu sen kanan belok. Oh, saya bilang itu. Kenapa itu ibu-ibu kalau naik motor, kalau mau tikungan kakinya turun? Kenapa mau ngapain? Emang ibu Rossi? Kalau Rossi memang turun lututnya kalau mau tikungan. Yang saya heran itu kenapa mereka itu jadi kalau ada ibu-ibu naik motor di depan kita, ini Pak, ini tipsnya ini, nggak usah lihat sennya, lihat kakinya. Kalau kaki kanan yang turun nanti mau belok kanan itu. Lagian ibu sih ngapain naik motor, mau kemana? Ibu itu tempatnya di rumah, kecuali ada kebutuhan mendesak. Ya, nggak usah naik motor ke mall, ngapain? Ke mall aja di otaknya. Nah, di sini nggak ada sini alhamdulillah masjid aja di pikirannya tuh. Akhirat aja subhanallah. Kelihatanlah tampang-tampangnya ini. Tampang-tampang ingat mati. Ya Bu ya, harus selalu ingat mati. Selalu ingat mati. Cukuplah mati menjadi nasihat. Jemaah, emak-emak ini nahan Nabi. Enta Muhammad al-Quraisy. Pas nahan, nanyanya nggak sopan. Langsung nanya, lu Muhammad ya? Ente Muhammad orang Quraisy ya? Udahlah dia nahan. Ini kan Nabi ini pimpinan pasukannya, pimpinan panglima, kelihatan bahwa dia yang paling mulia di situ, kelihatan dia yang paling depan, dia pimpinannya. Ditahan kendaraan Nabi. Ente Muhammad al-Quraisy? Ya contohnya misalnya saya di jalan, tiba-tiba ada yang nanya, lu Syamnya? Dalam hatiku pasti bilang, lu nggak tahu gue ya? Kan gue tiap hari di TV. Lu nggak kenal gue? TikTok gue aja 3,6 juta followersnya. Instagram gue itu 1,6 juta followersnya. Terus subscriber gue udah 500.000. Kan lu gak kenal gue? Itu pasti hatiku bilang gitu ya. Ya, namanya manusia biasa. Nabi digituin. Ini di depan pasukannya Rasulullah SAW. Ribuan pasukannya Nabi mau menaklukkan kota Makkah, mau membebaskan kota Makkah. Ditahan sama mama. Enta Muhammad orang Al-Quraisy? Kau ini Muhammad orang Quraisy? Kata Nabi SAW, betul, nah saya Muhammad orang Quraisy. Anda siapa? Apa kata mama itu? Muhammad, lupakah engkau kepadaku? Tidak ingatkah engkau dengan wajah ini, wahai Muhammad? Ana Halimah, saya Halimah. Kata perempuan itu, saya Halimah. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi turun dari kendaraannya, lalu membuka imamahnya, lalu imamah itu dibentangkan, lalu perempuan itu dinaikkan ke atas pakaiannya Nabi, lalu Nabi memeluknya dengan mengatakan, Ummi, 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 ibuku ini, Halimatus Sa'diyah, ibu susuku ini. Bayangkan seandainya pada saat itu yang ketemu Nabi ibu kandungnya. Ibu susunya saja sebegitunya Rasulullah turun dari kendaraannya di depan ribuan pasukannya, lalu dibuka pakaian kemuliaannya, lalu dinaikkan ibu itu di atas pakaian tersebut, dipeluknya, lalu diperkenalkan, "Woi sahabat, inilah
inilah ibuku, inilah ibuku, ummi, ummi, ummi. Anak yang cinta Nabi, dia memuliakan ibunya. Kenapa? Banyak sekarang baru punya anak buah 10 orang saja sudah tidak mau turun dari mobilnya, sudah tidak mau buka kaca mobilnya untuk orang tuanya, sudah merendahkan orang tuanya. Baru jadi bisnisnya, belum banyak omsetnya, baru sedikit penghasilannya, baru jadi pengusaha lokal, sudah sombong terhadap orang tuanya. Nabi berapa banyak pasukannya, turun dari kendaraannya, dia muliakan seorang wanita. Siapa wanita tersebut? Ibu susunya. Seandainya itu adalah ibu kandungnya, bagaimana Nabi memuliakannya? Maka orang yang cinta kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang memuliakan orang tuanya. Jamaah. 1, jaga sholat, 2, jaga auratnya, 3, muliakan orang tua. Itulah ketika kita menjaga sholat kita, karena sholat inilah yang diterima Nabi ketika Isra wal Mi'raj. Jamaah. Nabi pernah duduk nih, di doa nih saya mau ajarkan. Nabi pernah duduk di bawah pohon, lalu ditaruh pedangnya. Ini doa ini. Ditaruh pedangnya Nabi SAW. Tiba-tiba ada orang yang sudah lama ingin bunuh Nabi, diambil pedangnya Nabi, lalu ditempel ke lehernya Rasulullah. Ini doanya kalau dalam keadaan terdesak. Ini doa kalau dalam keadaan darurat. Apa doanya Nabi SAW? Ketika ditempel pedang tersebut di leher Rasulullah SAW, ditanya sama orang tersebut, "Hei Muhammad, siapa yang mau tolong kau sekarang?" Ini dalam keadaan darurat. Apa doanya Nabi pada saat itu? Dalam keadaan darurat, 1 kata aja doanya Nabi, Allah. Siapa? Allah. Tiba-tiba gemetar tangannya orang ini, jatuh pedangnya, diambil sama Nabi, serangan balik, counter attack. Siapa yang mau tolong kau sekarang? Nah, kata orang tersebut, kau itu orang baik Muhammad, dibebaskan sama Nabi. Jadi apa doanya dalam keadaan darurat? 1 kata aja, tapi pakai hati, pakai keimanan. Allah. Banyak orang terlalu panjang doanya, tidak ada yang jadi-jadi. Panjang doanya kenapa? Hatinya tidak dekat dengan Allah, hatinya tidak bersih. Dia minta diampuni sama Allah, tapi dia masih dendam sama orang lain. Dia minta rezeki yang banyak, tapi dia tidak pernah berterima kasih sama suaminya. Setiap hari dia caci maki karena kurang penghasilannya suaminya. Dia minta rezeki sama Allah, tapi tidak baik akhlaknya sama orang. Nabi SAW 1 kata aja doanya, tapi langsung Allah terima. Kenapa? Karena hatinya bersih. Maka orang yang cinta sama Nabi SAW senantiasa membersihkan hatinya, hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ucapannya, lisannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba lihat, kita berkumpul seperti ini, pasti di sini ada yang diterima doanya. Makanya saya tadi berdoa bersama, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, hujankan sekitar kami, jangan di atas kami. Berhenti hujannya. Kenapa? Saya yakin di antara kita di sini ada yang bersih hatinya, yang diterima doanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gak usah amin, gak usah amin. Bukan doa ini, yakin aja. Insya Allah. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, begini juga nanti Allah kumpulkan kita bersama dengan baginda Nabi SAW di Jannatul Firdaus. Ya Habibi, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sama-sama kita dengarkan mau'id hasanah yang disampaikan oleh guru kita Mukarram Al-Ustaz Syamsuddin Nur Al-Marusi. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengambil manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin.